البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir. Insyaallah taala dalam waktu dekat akan selesai insyaallah, tinggal 2 lembar lebih sedikit. Nah, barakallahu fiikum. Halaman 141, perhatikan bawah itu syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, asyara Syekhul Islam rahimahullah ta'ala huna ila anna al-ulama'a ikhtalafu fi kaunihim hujjatan fi tafsir. Di sini para ulama, atau di sini Syekhul Islam mengisyaratkan dalam matan kemarin yang kita baca. Nah, Syekhul Islam mengisyaratkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat, silang pendapat mengenai yaitu keadaan para tabi'in itu hujjah dalam masalah tafsir atau bukan. Keadaan maksudnya adalah ucapan-ucapan para tabi'in. Kalau sahabat jelas, kalau tabi'in ucapan mereka dalam masalah tafsir hujjah atau bukan, itu para ulama berbeda pendapat. Li'annahu qala, dikarenakan di sini Syekh Utsaimin mengatakan fa inna katsiran min ahli ilm, ucapan katsiran ini ya, maka sesungguhnya kebanyakan dari kalangan ahli ilm, wa hadha yadullu ala annaha laysat mahal ijma'. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya perkara tersebut bukan apa? Bukan tempat ijma'. Menunjukkan berarti kebanyakan ada yang berpendapat seperti ini, berarti enggak semuanya gitu loh. Ucapan enggak semuanya ini menunjukkan bahwasanya apa? Bukan ijma'. Kalau ijma' kan semuanya. Kalau ijma' kan semuanya, ijma' hujjah kalau ijma' ya. Nah, wa huwa kadzalik, dan seperti itulah keadaannya. Wala raiba anna tabi'in yakhtalifun, dan tidak diragukan lagi bahwasanya para tabi'in yakhtalifun, mereka berselisih. Falladzina talaqaw 'anis sahabah at-tafsira haula la yusafihim man lam yakun kadzalik. Maka orang-orang yang mereka para tabi'in mengambil ilmu tafsir dari para sahabat, nah mereka la yusawihim, mereka enggak sama dengan para tabi'in yang tidak mengambil penafsiran dari para sahabat. Paham belum? Ayo, jadi beda itu ya. Tabi'in mengambil tafsiran dari tabi'in dengan tabi'in yang mengambil tafsiran dari sahabat, beda atau sama? Beda. Paham ya? Beda. Kenapa beda? Karena semakin jauh jarak antara generasi sahabat, semakin jauh jaraknya semakin banyak perselisihan. Jadi kalau tabi'in mengambil tafsir dari sahabat, itu kemungkinan besar benar, banyak benarnya. Tapi kalau tabi'in sudah sama tabi'in, itu ada kemungkinan besar apa? Nah, barakallahu fikum, lemahnya. Kita lihat sini biar tambah jelas. Wa ma'a dzalik, wa ma'a hadza, bersamaan dengan penjelasan ini dan perbuatan tersebut, fa innahum idza lam yusniduhu 'anis sahabi, apabila para tabi'in tidak menyandarkan tafsir tersebut kepada sahabat, perhatikan, apabila para tabi'in tersebut tidak menyandarkan tafsir tadi kepada sahabat, fa inna qaulahum laisa bihujjah, maka ucapan mereka itu para tabi'in bukanlah hujjah ala man ba'dahum, bukan hujjah untuk orang yang setelah mereka, idza khalafahum, apabila menyelisih mereka, apabila ucapan tabi'in menyelisih sahabat. Li'annahum laisu bimanzilatis sahabah, karena para tabi'in mereka itu kedudukannya tidak seperti kedudukan para sahabat. Kedudukannya tidak seperti kedudukan para sahabat. Naam. Walakin qaulahum aqrab ila shawab, akan tetapi ucapan mereka lebih dekat kepada kebenaran. Paham ya? Kenapa? Karena mereka ngambil dari para sahabat. Berbeda kalau tabi'in ngambil dari tabi'in. Paham ya? Naam. Wa kullama qaruban nas min ahdin nubuwah kanu aqrab lis-shawab. Maka apa? Maka ucapan para sahabat tersebut lebih dekat kepada kebenaran karena jaraknya dekat dengan Rasulullah itu ya. Wa kullama qaruban nas min ahdin nubuwah, maka barakallahu fikum, setiap kali atau selama manusia itu dekat dengan zaman kenabian, kanu aqrab ila shawab, maka mereka lebih dekat kepada kebenaran mimman ba'dahum, daripada orang yang setelah mereka. Paham ya? Jadi setiap kali setiap saat, kapanpun manusia itu lebih dekat zamannya dengan zaman kenabian, itu lebih dekat kepada kebenaran daripada orang setelahnya itu loh. Wa hadza syai'un wadih, ini perkara yang jelas. Li ghalabatil ahwa fi ma ba'd, dikarenakan apa? Sudah mendominan dan sudah banyak hawa nafsu untuk orang-orang setelahnya. Wa likasratil wasitat, dan dikarenakan banyaknya perantara-perantara bainahum, antara mereka, wa baina ahdir Rasul alaihi salatu wasallam, antara mereka dan antara zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantaranya sudah semakin banyak sehingga memungkinkan ada orang yang memalsukan, ada orang yang
lemah dan semisalnya. Fa bu'duhum hadza, maka jauhnya mereka dari zaman kenabian, la syakka annahu yuqallil min qimati aqwalihim, maka ini akan semakin mempersedikit apa? Nilai dan juga bobot ucapan mereka. Paham belum? Tabi'in zamannya jauh enggak dengan zaman Rasulullah daripada sahabat? Lebih jauh kan? Maka akan mengurangi bobot dan juga nilai apa? Ucapan pendapat mereka. Semakin dekat semakin kuat bobot dan nilai ucapan mereka. Mahfum soal ini? Mahfum? Ewa. Tapi semakin jauh semakin berkurang nilai dan bobot apa? Ucapan mereka. Jadi kalau antum lihat ucapannya para salaf pendek, simpel, padat, berbobot yang luar biasa daripada ucapan orang-orang belakangan. Orang-orang generasi baru atau orang-orang belakangan. Karena apa? Karena mereka lebih dekat zamannya dengan zaman barakallahu fikum al-qurun al-mufaddalah itu. Nah, kalau kita kan jauh. Wa min huna na'rif anna ar-ruju'a ila qauli man salaf amrun lahu ahamiyatuh. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kembali kepada ucapan para salaf itu adalah perkara yang barakallahu fikum memiliki kepentingan, penting sekali. Wa anna ghaliba istihadatil mutaakhirin mimma yahtaju ila nadharin fa innaha qad takunu ba'idatan minas shawab. Dan bahwasanya kebanyakan istihadnya orang-orang belakangan barakallahu fikum dari perkara yang masih dibutuhkan dicek lagi, teliti lagi, dilihat lagi, maka sesungguhnya bisa jadi istihad tersebut jauh daripada kebenaran. Istihadnya orang-orang belakangan, karena jauh dari zaman kenabian tadi itu, jauh dari zaman al-qurun al-mufaddalah tadi itu. Naam. Fasaratil an at-turuq litafsir al-Qur'an arba'ah. Berarti sekarang barakallahu fikum, metode atau cara dalam menafsir Al-Qur'an ada 4. Ada 4. Al-Qur'an was sunnah wa aqwalus sahabah wa aqwalut tabi'in. Tapi yang keempat ini ada perselisihan ucapan tabi'in ini. Ala khilafin fil akhir, sebagaimana perselisihan yang sudah kita lewati tadi itu ya, perselisihan mengenai aqwal tabi'in. Fa huwa rahimahullah, siapa yang maksudnya? Syekhul Islam. Maka beliau rahimahullah Syekhul Islam berpendapat annahum barakallahu fikum, berpendapat bahwasanya apa? Idza tama'u, apabila mereka bersepakat ijma', yaitu para tabi'in, faqaulum hujjah, maka ucapan mereka hujjah. Mahfum soal ini akhir syat? Mahfum insyaallah? Nah, kalau mereka sepakat ijma', berarti ucapan mereka hujjah. Wa idza ikhtalafu, namun kalau mereka berselisih falaisah bihujjah, berarti pendapat mereka, ucapan mereka bukan hujjah. Itu kesimpulannya. Al-Qur'an, As-Sunnah, aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in dirinci. Aqwalut tabi'in dirinci. Kalau mereka sepakat ijma' berarti hujjah. Kembali ke ijma'. Tapi kalau ternyata berselisih bukan hujjah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.